Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik semua? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, Kakak Sartika, PPL 2 jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Akidah Akhlak UIN Antasari Banjarmasin. Pada video pembelajaran pertama ini, kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 12 dengan tema yang menarik, yaitu nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Kalian penasaran kan, apa itu Asmaul Husna? Apa saja nilai-nilai positif Asmaul Husna? Nilai-nilai positif Asmaul Husna seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana melafalkan dan menghafal Asmaul Husna dengan baik? Tonton videonya sampai habis ya, dan catat poin pentingnya. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada bab ini kita akan membahas 7 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Ghaffar, yang kedua, Ar-Razzaq, yang ketiga, Al-Malik, yang keempat, Al-Hasib, yang kelima, Al-Hadi, yang keenam, Al-Khaliq, dan yang ketujuh, Al-Hakim. Pengertian Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma adalah bentuk jamak dari kata al-isim yang berarti nama, sedangkan husna adalah bentuk muannas atau feminim dari kata ahsan yang berarti terbaik. Secara bahasa, arti dari asma adalah nama-nama, sedangkan husna adalah terbaik. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang mencerminkan kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama, Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar secara bahasa dapat diartikan menutupi, merahasiakan, mengampuni, dan atau pengampunan. Ghaffar bermakna Allah yang amat suka memberi ampunan atau maaf kepada hambanya yang mau bertobat. Menutupi atas banyak sekali hal dalam hidup kita. Allah menutupi aib kita, kesalahan kita, keburukan kita. Allah menutupi isi hati kita dari orang lain. Allah tutupi kesedihan-kesedihan kita. Hanya Allah yang tahu isi hati. Semua itu harus menjadi bahan perenungan bagi kita semua, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah tutupi dosa-dosa kita adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Allah tutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita agar tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Dialah Allah Al-Ghaffar sesuai dengan firman-Nya, Quran Surah Nuh ayat 10 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. Meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar. Yang pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Apabila siapa saja berbuat kesalahan kepada kita, jangan kesalahannya yang kita lihat, tapi lihatlah kebaikan yang pernah dia buat untuk kita, agar kita mudah memaafkannya. Allah saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sebaiknya kita yang hanya sebagai hamba meneladani sifat Allah Al-Ghaffar, yaitu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar yang kedua, yaitu menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membuka aibnya. Hadis Nabi pun berkata, dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar yang ketiga, yaitu menampakkan kebaikan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Pembahasan kedua, Asmaul Husna, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata razaqah atau rizki, artinya rezeki. Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rezeki kepada makhluknya secara berulang-ulang.
Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ar-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan rezeki dan Ia pula yang menciptakan pencari rezeki sekaligus yang menghantarkannya. Kita menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq, yang pertama, setiap orang sudah dijamin Allah rezekinya. Di dalam Quran Surah Hud ayat 6, Allah menjelaskan, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Tentu, kita tidak dapat menghitung rezeki semua makhluk di dunia ini. Menghitung rezeki yang didapatkan satu orang saja kita tidak mampu menghitungnya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Nikmat rezeki dari Allah sangat banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, bisa bernapas, bisa melihat, bisa berbicara, nikmat harta, nikmat anak, dan lain-lain sangat banyak kan? Tentu kita tidak dapat menghitungnya. Kita harus memahami tujuan Allah memberi rezeki, bukan untuk bersenang-senang yang melalaikan ibadah kepadanya, dan tidak pula untuk bermaksiat kepadanya. Namun, tujuan Allah memberi kita rezeki itu untuk beribadah dan melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Allah menginginkan kepada hamba-hambanya agar selalu bersyukur atas rezeki yang mereka dapatkan. Dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban di setiap makhluk tentang bagaimana cara mereka mendapatkan rezeki, lalu digunakan untuk apa rezeki itu. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq yang kedua, yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Walaupun sudah Allah jamin rezeki kita, namun kita harus menjemput rezeki itu dengan berusaha secara maksimal dan harus selalu qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup atas seberapapun rezeki yang Allah kasih kepada kita. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq yang ketiga, yaitu mengantarkan rezeki kepada orang lain. Allah titipkan rezeki orang lain di setiap rezeki kita. Jadi, berbahagialah ketika titipan itu kita kasihkan kepada pemiliknya. Berarti, kita telah jadi distributor yang baik dengan bersedekah agar kita senantiasa bersyukur. Pembahasan ketiga, Asmaul Husna Al-Malik. Secara umum, Al-Malik diartikan raja atau penguasa. Kata Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang sahih dan tidak dapat diingkari kekuasaannya. Allah berfirman dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Meneladani Allah dengan sifat Allah Al-Malik, yang pertama, manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik ini, seharusnya kita sebagai manusia sadar bahwa semua yang Allah berikan yang kita punya sekarang ini terbatas, baik terbatas jumlahnya atau terbatas pemakaiannya. Tidak dibawa mati hanya di dunia ini saja. Maka dari itu, jangan kita sombong. Harta yang banyak akan kita tinggalkan. Pangkat jabatan jangan dibanggakan, karena itu adalah tanggung jawab, bahkan mudah bagi Allah menghinakan seseorang yang mulia.
Quran Surah Al-Imran ayat 26 yang artinya, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau maha kuasa atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Meneladani Allah dengan sifat Allah Al-Malik. Yang kedua, yaitu mengendalikan nafsu. Dengan mengerti dan memahami sifat Al-Malik dengan baik, seseorang dapat menguasai hawa nafsunya. Godaan yang paling besar bagi manusia adalah hawa nafsunya. Mengapa? Karena seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kesalahan karena ketidakmampuannya mengendalikan hawa. Di dalam Al-Quran diceritakan beberapa contoh kehinaan dan kejatuhan manusia disebabkan karena menuruti hawa nafsunya. Raja Fir'aun, karena kesombongan atas kekuasaannya, dia mengaku Tuhan. Fir'aun dan pengikutnya terkena azab, yaitu Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Qarun, karena keangkuhannya memiliki harta yang banyak, Allah azab ditenggelamkan bersama hartanya. Kaum Ad, yang tidak bersyukur atas banyak nikmat yang Allah berikan karena mengaku hebat, Allah murka dan beri kemarau yang sangat panjang. Kaum Tasamud, karena mereka menolak beriman kepada Allah, lalu Allah pun membinasakan mereka dengan petir menggelegar sehingga runtuhlah bangunan-bangunan megah yang menjadi tempat tinggal mereka. Serta umat Nuh, Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh, istri dan anaknya, karena tidak mau mengikuti ajaran Allah dan tidak taat kepada Allah. Mereka semua adalah manusia yang menyombongkan diri kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Meneladani Allah dengan sifat Allah Al-Malik yang ketiga, yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita harus senantiasa sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin lalu memperoleh rezeki, syukuri nikmat yang Allah berikan itu. Jangan mencaci pemberian Allah.